Selamat datang di Kabar Pade siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Pade siang ini dengan informasi pertama. Investasi jadi kunci tanah datar mendorong ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmennya untuk mempermudah sekaligus membuka peluang bagi investor yang ingin berinvestasi di daerah. Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadli, menyebutkan investasi menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Pernyataan itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi pembangunan daerah di Aula Eksekutif Batu Sangkar Senin 24 Agustus 2026. Dalam konteks PKPK, artinya kita bicara pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan itu sebenarnya kalau kita artikan sederhana. Apa itu? Bagaimana mengangkat derajat ekonomi masyarakat lebih baik dengan cara yang pertama meningkatkan penghasilan masyarakat, yang kedua menekan pengeluaran masyarakat. Nah, dalam konteks menekan tentu di sini banyak peran pemerintah yang hadir. Ada yang namanya subsidi, ada yang namanya bantuan langsung, dan lain sebagainya. Nah, tentu selain menekan pengeluaran ini, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara kita untuk menaikkan ekonomi masyarakat agar masyarakat kita memiliki penghasilan ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kemudian itu dasar kita bertemu pada hari ini. Nah, jika seandainya kita hanya mengandalkan APBD, tentu sangat berat, karena pertama fiskal kita sangat sempit, apalagi ada efisiensi, apalagi bencana. Paling-paling PBD ini lebih banyak ditekankan pada produk dan infrastruktur yang memang terutama yang terdampak bencana, itu yang kita prioritaskan. Sehingga ketika kita berbicara pengembangan potensi masyarakat, potensi ekonomi masyarakat itu akan cukup berat. Kemudian ada termasuk ketika kita mencoba ke usahanya. Usaha sekarang kita sudah sama-sama tahu bahwasanya fokus mereka itu ada pada ketahanan pangan, kemudian kepada komoditas energi. Artinya bagaimana cara kita mengupayakan agar kondisi ekonomi kita itu lebih baik di masa yang akan datang. Kita melihat salah satu peluang dan alternatifnya itu ada di pihak ketiga, yaitu swasta. Berbicara tentang swasta ini adalah berbicara tentang investasi, karena tidak bisa tidak investasi inilah yang akan sanggup mengangkat perekonomian kita, pertumbuhan ekonomi di daerah kita. Karena Sumatera Barat ini termasuk yang paling lambat pertumbuhan ekonominya, karena memang daerah kita ini investasi. Sebenarnya baik Pak Bupati maupun saya, kita sudah berupaya untuk masuk peluang yang besar bagi Bapak ya. Nah, jadi kita sudah sama-sama dengar dari sebenarnya investor luar mungkin yang berminat masuk ke daerah kita.
Cuma mungkin kita tetap harus berhati-hati memilih investor ini, karena kalau salah-salah nanti jangan berharap masyarakat kita, malah dia mengeruk keuntungan dari kita dan masyarakat kita tidak seperti yang kita takutkan. Kita harus selektif juga dalam mencari investor. Berita kedua, akses menuju sekolah rakyat di tanah datar mulai dibangun, dan proyek ini menjadi langkah awal menuju hadirnya salah satu sekolah gratis terbesar di Indonesia. Pembangunan fisik jalan menuju lokasi sekolah rakyat di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar kini mulai dikerjakan. Jalan tersebut memiliki panjang 1.600 meter dan lebar 7 meter. Jalan ini menjadi bagian dari persiapan pembangunan sekolah rakyat yang direncanakan hadir sebagai salah satu sekolah gratis terbesar di Indonesia. Dengan biaya pendidikan ditanggung pemerintah. Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yodra dan jajaran Pemkab meninjau lokasi persiapan groundbreaking Selasa 25 Agustus 2026. Pembebasan lahan untuk akses jalan telah rampung 100% dan kini memasuki tahap konstruksi. Sekarang kita pemerintah daerah bersama CSR yang masuk ke kita untuk mempersiapkan jalan masuk untuk menuju ke sekolah rakyat yang berada di puncak Tanjung Alam ini. Dan itu sudah dilakukan pembebasan yang diketuai oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar. Pembebasan sudah selesai, sekarang sudah mulai pembangunan yang nanti akan dikirim untuk masuk ke sini. Dan itu sudah selesai itu baru kami di awal September ini kami akan laporkan lagi ke Bapak Menteri bahwa jalan itu siap dan insya Allah mungkin segera bisa dilakukan meeting. Tentunya kementerian akan menender dan mana yang menang, perusahaan mana yang menang nanti itulah yang bisa untuk Berita selanjutnya, kabut asap kiriman dari provinsi tetangga semakin tebal di Damasraya, hingga aktivitas warga dan sekolah mulai terdampak. Kondisi ini dilaporkan terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 dan mulai memicu kekhawatiran warga terhadap dampaknya bagi kesehatan. Sejumlah warga terlihat mulai menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Di tengah kondisi tersebut, ribuan murid TK dan PAUD di Damasraya mulai diliburkan, terhitung hari ini sebagai langkah antisipasi. Kebijakan ini diambil di tengah semakin tebalnya kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut. Berita selanjutnya,
Dikutip dari @official_news_tv, tangis pilu seekor anak rusa di tengah lahan yang hangus terbakar sontak mengundang perhatian dan viral di media sosial. Anak rusa tersebut ditemukan sendirian tanpa induk di kawasan Sungai Deras, Desa Pematang Garung, Kalimantan Barat. Diduga terjebak saat api melahap kawasan tersebut. Anak rusa itu terlihat menangis di antara sisa-sisa kebakaran. Hingga kini keberadaan induknya masih belum diketahui. Sementara itu, petugas bergerak untuk menyelamatkan satwa tersebut dari kawasan terdampak kebakaran. Kami mendapatkan anak rusa mendatangi tim yang melakukan pemadaman. Ini ada tim pemadam, kami mendapatkan anak rusa Jadi anak rusa ini katanya terperangkap di kepung api. Jadi tangkap kawan-kawan. Ini dia. Ini akan kita lepaskan. Berita selanjutnya dikutip dari @kompas.com. Karhutla membuat 3 orang utan terjebak di kebun warga di Ketapang, Kalimantan Barat. Induk orang utan bersama 2 anaknya ditemukan di kebun warga di Desa Tanjung Pura, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, setelah kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan tersebut. Ketiganya kemungkinan berhasil dievakuasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalbar bersama Balai Taman Nasional Gunung Palung, YIARI, dan masyarakat setempat. Ketua Umum YIARI Silverius Oscar Unggul Senin 24 Agustus 2026 menjelaskan, ketika hutan terbakar dan koridor penggerak terputus, orangutan kehilangan ruang untuk mencari makan, berlindung, dan berpindah. Kondisi itu akhirnya mendorong mereka masuk ke kebun dan semakin dekat dengan permukiman manusia. Sementara itu, Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat Murlanda Meria Pane menekankan pentingnya komitmen seluruh pihak dalam menjaga keutuhan hutan dan kawasan bernilai konservasi tinggi. Biar Gak ada ya. Pura namanya. Sampai aja daripada buru-buru. Berita terakhir dikutip dari @padanginfo_id. Berani bicara dengan orang asing, siswi ini justru memanfaatkan kesempatan untuk mengasah kemampuan bahasa asingnya. Dalam sebuah video yang viral, seorang siswa terlihat menjelaskan tentang budaya Minang kepada Uang, @bayerfivers, yang merupakan orang asing. Momen ini bukan hanya memperkenalkan budaya Minang, tetapi juga menjadi contoh bagaimana keberanian bisa membuka kesempatan untuk belajar. Dari video tersebut ada pembelajaran menarik yang bisa diambil, yakni keberanian sang adik untuk mengasah kemampuan bahasa asingnya dengan langsung berkomunikasi kepada orang asing. What do you know about Minang? Minang, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Yeah. Honestly speaking, Okay. I literally know nothing about Minang. Can you just tell me some
Okay. Few things about Minang. Minang is a matrilineal. Do you know matrilineal? What's matrilineal? In Minang, Okay. we have line with mother. Okay. Our leader is a mother. Oh. A woman. Oh, what's her name? Or Bundo Kando. Bundo Kando. Yeah. Oh. Our leader. I'm from Nigeria. Orang pernah tahu. Yeah, Nigeria. How do you feel about rendang? Oh, I like nasi padang, but I like nasi padang with maybe ayam bakar or ayam gulai. You know? Yeah, you know, yeah. Yeah, oh, yeah. But why? Why don't you? I don't know, maybe the place I tasted rendang, maybe it's not good. Maybe, but I will try rendang here. You have to try Ampera. Mister. Ampera, Yeah, yeah. don't eat in a restaurant, but in Ampera. Ampera. Because Ampera is the good one. The good one, yeah. Okay, I will try nasi padang with rendang. You have to try, okay? Okay. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.